Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan di malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim yang disusun oleh Al-Imam Ibnu Jama'ah Al-Kinani Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih berada pada adab yang keempat, adab yang keempat pada pasal yang kedua, yaitu tentang adab seorang alim di dalam pelajarannya. Adab yang keempat kemarin yaitu sepatutnya seorang alim, seorang pengajar, sebelum memulai pelajarannya, kajiannya, terlebih dahulu yaitu membacakan Kitabullah subhanahu wa ta'ala. Tadi kita lupa ya, tapi tidak mengapa ya. Jadi sebenarnya di sini apa yang disampaikan oleh al-muallif ini dijelaskan oleh para ulama kita, apabila dijadikan sebagai suatu keharusan, suatu hal yang tidak boleh tidak, maka wallahu ta'ala alam bisawab, ini bisa masuk ke dalam perkara hal yang baru di dalam urusan agama. Karena banyak kita jumpai Nabi SAW, beliau berdakwah di mana-mana, tidak hanya di masjid, tidak hanya di majelis ilmu ya, bahkan ketika beliau sedang bersama para sahabatnya di satu kesempatan, mungkin di tengah-tengah safar, beliau juga berdakwah, beliau juga menyampaikan petuah-petuahnya, nasihat-nasihatnya, dan tidak selalu dimulai dengan apa? Membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di sini apabila dibacakan ayat Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum kajian, sebelum menyampaikan al-ilmu, maka tidak mengapa. Namun apabila dijadikan sebagai suatu keharusan yang tidak boleh ditinggalkan, maka dikhawatirkan ini termasuk di antara mengada-adakan dalam urusan agama. Yang mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa min fahuwa rad." Barang siapa yang mengada-adakan suatu urusan dalam agama ini yang tidak ada tuntunannya, tidak ada contohnya dariku, maka ia tertolak. Adapun kalau kita sesekali membacakan Kitabullah, ayat-ayat suci Al-Quran sebelum memulai pengajian, tabarrukan untuk mengharapkan berkahnya, maka insya Allah tidak mengapa. Kemudian setelah itu, setelah membaca ayat, di antara adab seorang alim, seorang pengajar, yaitu hendaknya ia beristi'adzah. Ini pun juga sama. Beristi'adzah yaitu mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yang disyariatkan itu sebenarnya hanya ketika memulai membaca apa? Al-Quran. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billah minasyaitonirrajim. Ini yang ada dalilnya. Dan apabila engkau hendak membaca Al-Quran, maka mintalah pertolongan atau perlindungan kepada Allah dari syaitanir rajim. Adapun selain Al-Quranul Karim, maka wallahu ta'ala alam bisawab,
tidak pernah kita jumpai ada dalil yang mengkhususkan untuk membaca ta'awud atau isti'adzah tersebut. Ya, sampai pun di dalam apa? Pengajian, majelis ta'lim, di dalam pelajaran-pelajaran tidak kita jumpai Nabi SAW memulai kajiannya, memulai nasihatnya dengan isti'adzah. Tapi di sini al-muallif menyebutkan ini termasuk di antara adab ya seorang yang berilmu sebelum memulai pelajarannya. 6. Kemudian memuji Allah, bersolawat kepada Rasulullah SAW dan mendoakan kepada para imam kaum muslimin, para masyayikh, dan berdoa untuk dirinya sendiri dan bagi hadirin. Ya, terakhir kita sampai situ ya. Terakhir kita sampai pada pembahasan itu. Taib. 6. Jadi mendoakan dirinya dan bagi hadirin. Seperti yang sering kita dengar ya, seorang dai, seorang ustadz, seorang guru ya ketika menyapa para jamaah biasanya dengan kata-kata apa? Rahimani wa rahimakumullah. Nah ini, ikhwani fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Ya, rahimani, semoga Allah merahmatiku, wa rahimakumullah, dan semoga Allah merahmati kalian. Ikhwani fiddin, wahai ikhwah saudaraku seagama, a'azzani Allahu, semoga Allah memuliakan aku, wa iyyakum, dan juga kalian. Ya, memulai doa untuk dirinya. Ya, untuk dirinya, untuk seorang yang sedang mengajar ini. Baru kemudian untuk apa? Jamaahnya. 6. Kemudian beliau melanjutkan di sini Al-Imam Ibnu Jamaah. Wa kana ba'dhum yu'akhiru dzikra nafsihi fid du'a anil hadirin ta'adduban wa tawadhu'an. Namun terkadang sebagian mereka, sebagian para muallim, pengajar itu mengakhirkan menyebutkan dirinya di dalam doa dibandingkan dengan hadirin. Ta'adduban sebagai bentuk beradabnya muallim, pengajar tersebut, wa tawadhu'an, dan bentuk rendah dirinya. Artinya begini ya, yang awal yang tadi kita jelaskan, biasanya seorang pengajar itu ketika mendoakan jamaah dimulai dari mendoakan dirinya sendiri. Rahimani wa rahimakumullah, a'azzani Allahu wa iyyakum. Ya, doa untuk kebaikan diri sendiri dulu. Rahimani, semoga Allah merahmatiku, wa rahimakum, baru merahmati kalian. A'azzani, semoga Allah memberikan izzah, kemuliaan padaku. Ya, a'azzani Allahu wa iyyakum, dan pada kalian. Nah ini pada dasarnya. Tetapi sebagian muallim, sebagian pengajar itu ada yang mengakhirkan penyebutan dirinya. Jadi dibalik. Kalau dalam bahasa Indonesia misalnya ya, atau dalam bahasa Arab, rahimakumullahu wa iyyai misalnya. Rahimakumullahu wa iyyaya, semoga Allah merahmati kalian dan saya. A'azzakumullahu wa azzani, semoga Allah merahmati atau memberikan kemuliaan pada kalian dan kepada saya. Jadi dibalik, doa kebaikan untuk diri sendiri diakhirkan. Ya, dan ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagian amalan yang dilakukan oleh muallim ini, kalau kita cermati, terdapat dalil yang membenarkan akan hal tersebut, meskipun dalilnya tidak secara langsung. Ya, yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin ya, ketika menjelaskan makna ini, beliau membawakan bahwasanya para ulama yang berpendapat atau melakukan hal tersebut, mendoakan kebaikan untuk orang lain baru dirinya sendiri, ini apa? Mengambil dalil dari tasyahud. Doa apa? Tasyahud. Assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuhu, assalamu alaina wa ala ibadillahi as-salihin. Ya,
yaitu apa? Mendoakan Nabi terlebih dahulu dan keberkahan, keselamatan baginya. Baru apa? Assalamu alaina, mendoakan kebaikan, keselamatan bagi kami. Wa ala ibadillahis shalihin, dan kepada hamba-hamba Allah yang saleh. Intinya di sini ya, sebelum tasyahud atau sebelum orang yang bertasyahud ini mendoakan kebaikan untuk dirinya, assalamu alaina, semoga keselamatan bagi kami, terlebih dahulu ia mendoakan kebaikan dan keselamatan untuk siapa? Nabi SAW. Ya, assalamu ala an-nabi, semoga keselamatan bagimu wahai Nabi. Nah, jadi ada sekiranya istidlal, wajul istidlal, sisi pendalilan yang bisa kita tarik dalam amalan sebagian para muallim yang mendoakan kebaikan untuk orang lain dulu, baru untuk dirinya sendiri. Nah, kemudian Al-Imam Ibnu Jamaah melanjutkan, lakinna du'a li nafsihi qurbatun wa bihi ilaihi hajah. Akan tetapi mendoakan kebaikan untuk diri sendiri ini adalah qurbah, bentuk ibadah. Ya, wa ilaihi hajah, dan inilah yang kita butuhkan, hajat. Mendoakan kebaikan untuk diri kita sendiri. Wal itharu bil qurabi wa bima yuhtaju ilaihi syar'an khilaful masyru'. Maka kita mendahulukan, yaitu hal yang mendekatkan diri kita kepada Allah pada apa yang kita butuhkan secara syar'i, ya, kita mendahulukan yang lain. Maksudnya kita mendahulukan yang lain dibandingkan dengan apa yang berbentuk ibadah tadi, yang berbentuk kita butuhkan tadi adalah khilaful masyru', ini menyelisihi syariat. Artinya begini, sederhananya, Allah Subhanahu wa taala ataupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak mencontohkan ya, berdoa untuk kebaikan diri sendiri baru kepada orang lain. Seperti yang tadi kita sampaikan, ya, semoga Allah merahmatiku dan Anda. Semoga Allah memberikan kemuliaan padaku dan kalian. Nah ini, jadi kata al-muallif yaitu al-Imam Ibnu Jamaah, berdoa untuk kebaikan diri sendiri baru kepada orang lain itu adalah hal yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Bentuk apa? Taqarrub, ya, bentuk qurbah. Nah, ketika kita mendahulukan hal yang lain dibalik gitu ya, kita doakan dulu orang lain baru kita, padahal ini apa? Yang sesuai dengan tuntunan dan yang kita butuhkan. Kita lebih dulu membutuhkan diri kita ini, kita doakan sebelum orang lain. Ya, ini apa? Hal yang harusnya kita lakukan. Jangan doakan orang lain dulu baru kita. Nah, kemudian beliau membawakan dalil di sini, wa yu'ayyiduhu qauluhu ta'ala. Hal yang menguatkan akan hal ini firman Allah Ta'ala dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Jadi Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk menjaga diri kita terlebih dahulu sebelum kita menjaga orang lain. Ya, sebelum apa? Menjaga orang lain. Demikian pula waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, ibda bi nafsika tsumma biman ta'ul. Ya, mulailah dari dirimu, lalu setelah itu orang yang di bawah pemeliharaanmu. Nah ini. Jadi intinya cara kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam masalah ketaatan, dalam masalah amal saleh, dahulukan diri kita. Ya, dahulukan diri kita. Nah, setelah diri kita sudah tertunaikan, macam doa tadi, sudah kita berdoa kepada Allah untuk diri kita, baru kita doakan orang lain. Ya, rahimani wa rahimakumullah, a'azzani Allah wa iyyakum, dan yang semisalnya. Nah, ini yang afdal. Jadi kalau dibalik, maka kata beliau yaitu khilaful masyru',
mendoakan orang lain dulu baru mendoakan diri sendiri, ini khilaful masyru', menyelisihi apa yang telah disyariatkan. Menyelisihi apa yang telah disyariatkan. Oleh karenanya para ulama kita ketika membahas tentang masalah al-ithar, mendahulukan orang lain, maka mereka menjelaskan apabila mendahulukan orang lain dalam hal taqarrub, dalam hal mendekatkan diri kepada Allah, bukan dalam hal dunia, ya, maka ini tidak disyariatkan. Contoh mudah, ya, kita diperintah untuk berlomba-lomba yang terdepan di dalam shaf misalnya, ya, ada ganjaran yang besar bagi orang yang sholat di shaf pertama, lalu kita serahkan hal itu kepada orang lain, monggo duluan, maka ini menyelisih apa? Syar'i, menyelisihi syariat. Ya, kenapa? Kita atau mendapatkan shaf pertama itu adalah ibadah, bentuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita mendapatkan momen tersebut lalu kita serahkan kepada orang lain, kita apa? Ithar, mendahulukan orang lain dalam hal mendekatkan diri kepada Allah, maka ini tidak disyariatkan. Bahkan ini menyelisih apa? Syariat. Ya, ithar, mendahulukan orang lain, yang disyariatkan, yang dianjurkan adalah dalam hal kemaslahatan duniawi. Ya, dalam hal kemaslahatan duniawi. Dan inilah yang menjadi apa namanya? Pujian bagi kaum Ansar, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Ya, dan orang-orang Ansar itu wa yu'thirun, mendahulukan sahabat Muhajirin dibandingkan diri mereka meskipun mereka itu butuh. Butuh apa? Butuh dalam urusan duniawi, butuh dalam urusan materi. Ya, misal kita dikasih orang harta, lalu kita serahkan kepada orang lain yang mungkin butuhkan, fadhol antum aja yang ambil. Ya, ini ada hadiah ini misalnya. Ya, siapa yang mau? Nah, kita dahulukan. Nah, ini bagus. Ya, ini terpuji. Tapi kalau itu bentuk qurbah, mendekatkan diri kepada Allah, ya, cara kita untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah, maka yang berlaku adalah wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Yang demikian itu maka silakan berlomba-lomba. Ya, maka hendaklah manusia berlomba-lomba. Astabiqul khairat, berlomba-lomba kalian di dalam kebaikan. Ya. Nah, kembali kepada pembahasan kita, mendoakan diri sendiri terlebih dahulu. Ini yang afdal. Ini yang kita butuhkan. Karena ini apa? Qurbah. Ya, salah satu bentuk ibadah yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Dan ini yang kita butuhkan dulu untuk kemaslahatan diri kita. Maka kita doakan diri kita dulu baru orang lain. Dengan demikian, apa yang beredar di lisan-lisan para dai, para ustadz, para masyayikh yang mendoakan diri mereka sendiri terlebih dahulu sebelum jamaah, ini hal yang disyariatkan. Ya, jadi ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, ikhwani fid din, a'azzani Allahu wa iyyakum. Ini yang apa? Yang afdal. Taib. Kemudian beliau menyebutkan di sini, wa hadzal hadits wa in warada fil infaq fal muhaqqiquna yasta'milunahu fi umuril akhirah. Hadis ini, hadis yang tadi kita bacakan, ya, ibda bi nafsika thumma biman ta'ulu biman ta'ul. Ini hadisnya sebenarnya terkait dengan masalah infak. Mulailah dari dirimu, baru orang-orang yang di bawah pemeliharaanmu. Ya, hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Imam Al-Bukhari. Kata al-muallif al-Imam Ibnu Jama'ah, hadis ini meskipun konteksnya tentang infak, mulailah infak untuk diri kalian sendiri, cukupilah diri kalian dulu, baru kalian cukupi orang-orang yang di bawah apa? Pemeliharaan kalian. Namun fal muhaqqiqun, para ahli at-tahqiq, yaitu para peneliti, para ulama, yasta'milunahu fi umuril akhirah.
juga menjadikan hadis ini sebagai dalil di dalam perkara akhirat. Jadi mulailah kebaikan untuk dirimu dulu dalam urusan akhirat, baru orang lain. Wabil jumlah, akan tetapi secara global, fal kullu hasan. Dua-duanya sebenarnya apa? Baik. Mau mendoakan diri dulu baru orang lain, atau orang lain dulu baru diri sendiri. Ya, waqad amila bil awwal qaumun wa bitsani akharun. Dan yang pertama tadi diamalkan oleh sebagian kaum, para ulama, para muallimun, dan yang kedua juga diamalkan oleh sebagian yang lain. Nah, jadi intinya al-muallif menutup pembahasan dengan apa? Mendoakan diri sendiri dan orang lain bagaimanapun modelnya, diri sendiri dulu atau orang lain dulu, itu sama-sama apa? Baik. Ya, sama-sama baik. Meskipun beliau lebih cenderung pada pendapat yang pertama, yang afdal. Ya, berdasarkan dalil dalam surat At-Tahrim tadi dan juga hadis tentang infak tersebut. Wallahu taala alam bisawab. Taib. Kemudian ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, al-khamis, adab yang kelima. Adab bagi seorang pengajar. Berkata al-muallif rahimahullah taala, "Idza ta'addadatid durus." Apabila pelajaran itu bermacam-macam, berbilang, banyak, yang dikaji itu banyak. Ya, qaddamal asyrafa fal asyrafa. Hendaknya ia memulai yang paling mulia, kemudian setelahnya yang lebih mulia. Ya, wal ahamma fal aham. Memulai dari yang paling penting, kemudian yang setelahnya. Dengan catatan ini satu orang mudarris, satu orang pengajar. Ya, jadi seorang pengajar ketika mengampu misalnya banyak pelajaran, yang ngajar tafsir, yang ngajar fikih, yang ngajar akidah misalnya, maka hendaknya dimulai yang paling utama dulu, baru yang lainnya. Adapun kalau di suatu madrasah, di suatu ma'had, di suatu masjid sudah tertata rapi, ya, mana pengisi akidah, mana pengisi fikih, mana pengisi atau siapa yang mengisi masalah akhlak dan yang sebagainya, maka ya insya Allah tidak ada masalah. Nah, yang jadi masalah kalau seorang pengajar ini hanya satu, lalu dia mengampu beberapa disiplin ilmu, maka hendaknya dimulai yang paling mulia, kemudian baru setelahnya. Dimulai dari yang paling penting, kemudian baru setelahnya. Nah, sekarang apa yang paling mulia menurut al-muallif? Perhatikan. Beliau mengatakan di sini fayuqaddimu tafsiral Quran. Maka hendaknya ia memulai terlebih dahulu untuk mengajarkan tafsir Al-Quran. Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apa yang beliau sampaikan di sini, mau atau tidak mau, untuk kita akui berbanding jauh dari apa yang kita alami saat ini. Apakah itu? Kalau kita perhatikan minat seorang penuntut ilmu di dalam mempelajari tafsir Al-Quran itu, kalau tidak mau dikatakan mengenaskan, minim. Ya, kajian-kajian yang paling ramai membahas akidah, manhaj, ya, membahas masalah fikih dan yang semisalnya. Adapun tafsir minim peminat. Apalagi yang bisa konsisten mengikuti kajian rutin khusus masalah tafsir. Padahal ini menurut muallif, ya, ini menurut al-Imam Ibnu Jamaah. Dalam hal ini ya kita katakan kita subjektif. Ya, kita mengikuti apa yang diturunkan oleh al-muallif. Jadi menurut beliau, pelajaran yang paling penting sebenarnya apa? Tafsir Al-Quran. Ya, tafsir Al-Quran. Bagaimana tidak? Al-Quran adalah hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Ya, kalau mau coba kita menganalisa
pendapat beliau ini sebenarnya sederhana. Seorang muslim, ya seorang muslim sangat-sangat dikatakan apa ini? Aib. Ya apabila tidak memahami Al-Qur'an. Kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan sebagai wahyu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pelajaran para sahabat dahulu apa? Tafsir. Ya, tidaklah beliau menghafalkan 10 ayat beserta apa? Tafsirnya, baru lanjut ke ayat yang lain. Ini yang jadikan dalil. Meskipun setelah Al-Quran terkumpul semuanya, maka para ulama belakanglah yang mencoba untuk mensarikan, ya, dari induk wahyu ini Al-Quranul Karim, maka bisa keluarlah dimensi-dimensi ilmu yang ada, ya, keluarlah ilmu tauhid, akidah, manhaj, keluarlah ilmu fikih, yang semuanya sumbernya apa? Al-Quranul Karim. Ya, tidak ada satu dimensi ilmu pun yang tidak menjadikan Al-Quran sebagai rujukan dasarnya. Nah, untuk itulah al-mu'alif lebih mengedepankan kalau mau memulai pelajaran, mulailah dari tafsir terlebih dahulu. Namun ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, memang kita katakan dilema. Kenapa? Karena di usia kita yang sudah mulai tua, yang kita baru saja mendapatkan hidayah untuk mau belajar, maka kalau kita mulai pelajaran dari tafsir dulu, mungkin kita akan kehilangan banyak keutamaan dari materi-materi inti di dalam agama kita, khususnya masalah akidah, masalah tauhid. Ya, terlebih kita dilahirkan atau mungkin tumbuh di suatu generasi yang buta akan akidah as-sahihah. Beda dengan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, ketika mereka sudah masuk Islam, akidah mereka mantap, maka mereka senantiasa mendapatkan ilmu perlahan-lahan, ya, secara berurutan dari Al-Quranul Karim. Ada ayat turun, mereka dapatkan ilmu, mereka amalkan. Nah ini, jadi ada perbedaannya. Di zaman sekarang apa yang kita butuhkan? Tujuan utama manusia diciptakan bertauhid. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah hanya kepadaku, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini, dan karena kita buta dalam masalah akidah dan tauhid, maka kita perlu belajar at-tauhid terlebih dahulu sebelum kita mempelajari tafsir Al-Qur'an. Ya, jadi di sini wallahu taala alam bisawab, beda situasi dan beda kondisi. Namun paling tidak ini menyadarkan kita, bagaimanapun juga pelajaran tafsir Al-Quran ini pelajaran yang mulia, ya, pelajaran yang penting. Jadi mungkin di sela-sela kajian kita tauhid, ya, fikih, untuk kehidupan sehari-hari, amaliyah kita sehari-hari, akhlak, maka jangan sampai kita tidak memiliki keinginan minimalnya untuk mempelajari tafsir Al-Quran. Taib. Setelah tafsir Al-Quran, tsummal hadis, kata beliau, hadis, mempelajari hadis. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita perhatikan ya seperti inilah urut-urutan para ulama dahulu untuk mendidik anak-anak mereka sejak kecil. Ya, mereka diajari dulu Al-Quran, mengkhatamkan, menghafal Al-Quran. Setelah itu berlanjut pada hadis. Ya, dari generasi demi generasi ini yang ditanamkan. Dan ini idealnya. Ya, anak yang masih kecil, anak yang masih belum banyak mengetahui hal-hal yang lain, ya, hal-hal duniawi, maka terlebih dahulu ditanamkan Al-Quran dan Sunnah. Mulai dengan menghafal terlebih dahulu. Ya. Nah, adapun kita sekali lagi, kita sudah terlambat, dalam artian kita ini terlambat belajar. Jadi mau nggak mau kita harus ngejar yang paling penting dulu, yang paling utama dulu, agar selamat kita dunia akhirat. Ya, sehingga kita mempelajari akidah, mempelajari fikih dan yang semisalnya. Adapun hadis, apalagi hadis, ya, kalau kita membahas tentang masalah hadis,
Apalagi ilmu hadis di zaman ini tentu ini butuh apa? Butuh pemahaman yang bagus. Dan mau nggak mau sebelumnya kita juga harus belajar bahasa Arab. Nah ini, ya. Al-Imam Ibnu Jama'ah ketika menyebutkan tafsir hadis, kemudian setelah itu apa? Usuluddin, akidah, ya, prinsip dalam agama. Ini dalam artian dengan asumsi penuntut ilmu ini sudah mengetahui bahasa Arab. Nah, kalau kita lihat di zaman sekarang, keadaan kita sekarang, ya, kalau kita paksakan setiap orang yang ngaji harus bisa bahasa Arab, orang yang baru mendapatkan hidayah sunnah, mau kajian Pak, iya, jangan ikut dulu ya, belajar bahasa Arab dulu. Nah, kita akan menghalangi orang untuk mendapatkan apa? Hidayah. Ya, jadi situasinya berbeda. Al-Imam Ibnu Jama'ah di sini, ya, sekali lagi membicarakan tentang seorang pengajar, seorang alim yang memang hadir di hadapannya para penuntut ilmu, yang sungguh-sungguh, yang memulai ilmu dari dasar, ya, terlebih lagi mereka mulai dari usia yang sangat-sangat belia, dengan asumsi mereka sudah bisa bahasa Arab, ya, belajar apa? Al-Quran beserta tafsirnya, hadis mungkin beserta syarahnya. Nah, setelah itu baru apa? Usuluddin dalam masalah akidah. 6. Thumma usul al-fiqh, setelah itu usul fikih. Usul fikih juga sama, ya, termasuk diantara dimensi ilmu yang sangat penting, tapi bukan bagi semua orang. Usul fikih dimensi ilmu yang sangat penting bagi seorang yang konsen di dalam masalah fikih, yang mengajarkan fikih beserta qawaidnya, kaidah-kaidahnya, ya, atau minimalnya seorang ustadz wajib untuk belajar usul fikih terlebih dahulu. Adapun kita, ya, yang kita ini mengaji untuk diamalkan, kita mengejar ketertinggalan kita dari terlambatnya kita menjemput hidayah, maka tentu kalau kita mempelajari usul fikih dan kita meninggalkan akidah, meninggalkan fikih, beda ya, usul fikih dan fikih itu beda. Kalau fikih itu amalan sehari-hari, ya, fikih ibadah, sholat misalnya, bagaimana tata cara sholat, apa rukun-rukunnya, apa syarat-syaratnya, apa kewajiban-kewajibannya, apa pembatal-batalnya, ini ilmu fikih, ya, ma'rifatul ahkami syar'iyyah at-tafsiliyah bi adillatiha at-tafsiliyah, mempelajari hukum-hukum syar'i, ya, beserta dalilnya secara terperinci. Nah, ini ilmu fikih. Fikih puasa misalnya, apa dalil wajibnya puasa, ya, kemudian apa syarat-syarat diwajibkannya puasa, bagaimanakah puasa yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Ini di ilmu fikih. Adapun usul fikih itu membahas tentang dalil, jadi tidak langsung keluar suatu amal, ya. Dari dalil ini maka disimpulkan al aslu fil asya, ya, al aslu fil amri lil wujub misalnya. Mungkin kalian pernah dengar ya, hukum asal perintah itu adalah wajib, ya. Bagaimana para ulama kita kok bisa merumuskan suatu kaidah al aslu fil amri lil wujub, hukum asal perintah itu adalah wajib? Mereka mendapatkannya dari mengumpulkan dalil-dalil. Dalil-dalil Al-Quran dikumpulkan yang berisi tentang perintah, hadis Rasulullah SAW dikumpulkan, dianalisa secara mendalam, lalu dirumuskan suatu kaidah, keluarlah suatu produk usul fikih, al aslu fil amri lil wujub, hukum asal perintah itu adalah wajib. Nah, ilmu usul fikih ini kemudian dikembalikan kepada ilmu fikih tadi. Setiap kita jumpai perintah dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, maka perlakukanlah kaidah hukum asalnya adalah wajib. Nah ini, ya. Nah, yang kita butuhkan
sementara ini wajib atau tidak? Wajib, kerjakan. Kalau haram, larangan ini haram atau tidak? Haram, tinggalkan. Makruh, lebih baik ditinggalkan. Mubah, nggak apa-apa. Nah, ini yang kita butuhkan. Di mana ini kita pelajari? Di dalam ilmu fikih. Ya, baik fikih ibadah maupun fikih muamalah, halal haram. Kita nggak perlu. Ya, kalau tatarannya pada posisi kita saat ini, ya, kita nggak perlu ilmu ushul fikih. Ya, membahas tentang dalil am, khos, dalil umum, dalil khusus. Ya, kemudian membahas tentang al-mutlaq, al-muqayyad. Ya, nggak butuh kita untuk kapasitas seperti diri kita. Tapi kalau kita mau belajar yang serius, ya, dan nanti biidznillah akan menjadi seorang ustadz yang mau tidak mau akan menjawab permasalahan yang bisa jadi permasalahan itu tidak ada dalil yang tegas dan jelas sebelumnya, maka mau tidak mau sang ustadz tersebut harus berijtihad. Kalau tidak menjumpai fatwa-fatwa para ulama yang sejenisnya. Permasalahan banyak, beraneka ragam. Ya. Nah, ini menuntut ahli ilmu, dai, ustadz menguasai, paling tidak mengenal usul fikih. Nah, jadi yang disampaikan oleh muallif, ya, seorang muallim, pengajar yang mengajar siapa? Para penuntut ilmu yang sesungguhnya. Ya, bukan berarti antum ini penuntut ilmu yang tidak sesungguhnya, ya, bukan. Ya, paling tidak kita mengetahuilah tingkatan-tingkatan tersebut. Ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi setelah setelah Al-Quran, hadis, usuluddin, yaitu akidah, usul fiqh, kemudian summal mazhab. Nah, ini, ya, mempelajari ilmu mazhab. Nah, ini juga sama. Ini permasalahan yang untuk kapasitas kita nggak perlu, ya, tidak perlu. Bahkan sebagian para ulama melarang seseorang untuk fokus mempelajari mazhab tertentu, ya, yang ini dapat menyebabkan seorang fanatik terhadap mazhab. Meskipun kalau kita perhatikan dan kita husnudzon, para ulama kita yang dikatakan bermazhab tersebut, ya, sungguhnya mereka yang benar-benar objektif dan benar alim, tidak mengharuskan dan tidak mewajibkan siapapun untuk mengikuti mazhab imamnya. Ya, sederhananya mazhab itu ibarat seperti kendaraan, wasilah yang akan mengantarkan kita kepada ilmu. Ya, ketika kita memahami dalil, misal kita ini memahami model seperti apa sih? Gampangnya kalau kita menyebut nama imam, kita mau memahami dalil ini sesuai dengan nalar dan pemahamannya Imam Syafi'i kah? Kita memahami dalil ini sesuai dengan nalar dan pemahamannya yang dibangun oleh Imam Abu Hanifah kah? Kita mau mengamalkan dalil ini sesuai dengan kaidah yang dipahami oleh Imam Malik kah atau Imam Ahmad bin Hanbal kah? Ya. Nah, mau tidak mau kita akan terseret, ya, kepada pemahaman cara berdalilnya imam-imam tersebut, karena mereka adalah al-mujtahid al-mutlaq, mereka mujtahid sejati. Jadi mereka dengan sendirinya bisa bahasa kita ya mengolah dalil, membahas dalil, mengeluarkan hukum dari dalil. Nah, itulah para ulama mujtahid mutlaq, mereka para imam besar. Nah, murid-muridnya ini mengikuti metode imamnya di dalam membahas dalil. Ya, mau nggak mau ya terpengaruh dengan cara berpikir dan cara berargumentasi imamnya. Keluarlah mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Hanafi, mazhab Maliki. Ya, meskipun demikian mereka para ulama katakanlah berguru kepada seorang imam mazhab, mereka tidak pernah fanatik. Mereka tidak pernah fanatik. Bahkan banyak dijumpai yang dijelaskan oleh para ulama kita, murid-murid Imam Abu Hanifah itu banyak menyelisih gurunya Al-Imam Abu Hanifah.
Ya, Al-Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani. Di antara dua orang murid Imam Abu Hanifah yang justru banyak meneliti gurunya sendiri. Tetapi tetap saja ya, Al-Imam Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani dan Abu Yusuf dikenal sebagai ulama mazhab Hanafi karena berguru pada Al-Imam Abu Hanifah. Nah, ini intinya, kalau untuk kapasitas kita ya nggak perlu kita, ya, kecuali sekali lagi antum mau menjadi seorang ahli ilmu yang benar-benar akan menjadi seorang juru dakwah, ya, mau mengajarkan konsentrasi dalam masalah fikih misalnya, ya silakan. Mungkin Anda mempelajari usul fikihnya Imam Asy-Syafi'i. Bagaimana sih Imam Syafi'i itu dalam membangun suatu pemahaman terhadap dalil. Nah ini, ya, dan mereka sepakat apabila ada hadis yang sahih yang berseberangan dengan pendapat mereka, dahulukan hadis yang sahih. Nah, inilah yang diwanti-wanti para ulama. Ketika seseorang sudah fanatik kepada mazhab tertentu sampai pada tingkatan berlebihan, kadang-kadang mereka dengan tegas berani menabrak dalil yang sahih. Ya. Dan syubhat mereka apa? Syubhat mereka rata-rata, masa imam ini nggak tahu hadis ini? Ya. Masa imam saya tidak tahu hadis ini? Kalau hadis ini sahih pasti imam saya tahu. Subhanallah. Ini adalah al-ghulu, berlebihan. Makanya para ulama zaman sekarang di antaranya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani itu memerangi bermazhab di dalam beragama. Ya, tapi tidak bisa kita pungkiri, ya, ilmu fikih khususnya mau tidak mau ini membutuhkan mazhab. Dalam artian cara memahami ayat Al-Quran, hadis Rasulullah SAW sesuai dengan pemahaman para ulama mazhab tadi. Ya, asalkan jangan sampai membawa kepada fanatisme. Nah, kemudian masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, setelah itu tsummal khilaf awin nahwu awi al jadal. Setelah ilmu fikih, usul fikih, ilmu mazhab, kemudian ilmu khilaf, mempelajari khilaf para ulama, ilmu nahwu. Nah, ini nahwu malah belakangan nahwu. Ya. Nahwu yang dimaksud adalah ilmunya secara teori. Ya, ilmu secara teori. Ya, kalau kita lihat para ulama, para sahabat dahulu, ya, mereka tidak pernah belajar nahwu. Tidak pernah kenal mubtada, khobar, isim, fiil, huruf, ya. Kemudian apalagi marfu, mansub, majrur, majzum. Demikian pula tidak pernah mengenal tasrif, fa'ala yaf'ulu, fa'alan, fa'ilun, maf'ulun, baik yang istilahi seperti tadi maupun lughawi, fa'ala, fa'ala, fa'alu. Nah ini nggak ada mereka tasrifan seperti itu. Nah, inilah kehebatan para ulama. Bagaimana sih orang yang dilahirkan bukan berbicara bahasa Arab bisa berbicara bahasa Arab dan bisa membaca tulisan Arab gundul? Bahkan bukan hanya gundul tanpa harokat, gundul tanpa titik. Ya, dahulu itu bahasa Arab nggak ada harokatnya, nggak ada titiknya. Ya, dan sempat beberapa waktu, sudah lama sebenarnya, tapi ada lagi yang meng-share itu ya, suatu rangkaian kalimat berbahasa Arab tanpa titik dan tanpa harokat. Nah, bagi orang yang belajar nahwu, masya Allah, bisa baca. Kenapa? Karena mereka sudah memahami tulisan itu berdasarkan konteks kalimat secara menyeluruh. Dan itu dimulai, dan itu apa? Didapatkan, dihasilkan dari apa? Bertahun-tahun belajar nahwu. Jadi orang yang bukan lisan Arab, yang tidak bisa membaca kitab berbahasa Arab sejak lahir, dalam artian ya sejak kecil, masih bisa mendapatkan kesempatan memahami bahasa Arab.
dengan belajar ilmu nahwu. Yang mana ilmu nahwu di zaman sahabat nggak ada. Tapi mereka lahir sudah bisa bahasa Arab. Ya dengan berbagai macam syair-syairnya, ditambah lagi Al-Quran berbahasa Arab, semakin menunjukkan kefasihan mereka. Jadi saat itu belum butuh ilmu nahwu. Kenapa? Dari konteks ayat Al-Quran yang diturunkan mereka sudah faham. Nah sedangkan kita saat ini yang tidak faham bahasa Arab, mau bisa bahasa Arab, mau membaca kitab Arab, butuh kita yang namanya apa? Metode. Ya, butuh kita yang namanya cara-cara tertentu. Nah ini kita dapatkan dari para ulama ahli nahwu. Ya, jadi mereka punya jasa. Jadi dari dalil-dalil Al-Quran, hadis-hadis dan syair-syair mereka rumuskan suatu kaidah. Oh, jadi kalau fa'il itu selalu marfu. Ya. Oh, kalau maf'ul bi itu selalu apa? Mansub. Oh, karena itu butuh isim dan khobarnya. Diambil dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dirumuskan menjadi suatu kaidah. Tinggal kita pelajari. Masya Allah. Taib. Mungkin bisa adzan terlebih dahulu. Taib. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan sedikit lagi. Jadi mereka mempelajari ilmu-ilmu, atau mereka para ulama mengajari ilmu-ilmu ini secara bertahap. Dan sekali lagi penilaian Al-Imam Ibnu Jama'ah bisa kita katakan subjektif menurut beliau sesuai dengan kondisi di zaman beliau, dan para mad'u, para talabatul ilmi juga di zaman beliau. Adapun sekarang wallahu taala alam kita menyesuaikan. Nah, selanjutnya wa kana ba'dul ulama'i zuhad, sebagian para ulama ahli zuhud yakhtimud durus bidarsi raqa'iqa yufidu bihil hadirina tadhiral batin, yaitu mereka menutup pelajaran biasanya dengan dars raqa'iq, pelajaran raqa'iq, yaitu apa? Pelajaran yang bisa melembutkan hati, yang bisa mengajak atau memberikan faedah kepada hadirin, kepada para jamaah, para penuntut ilmu, tadhiral batin, untuk mensucikan batin. Wa nahwa dzalik, dan yang semisalnya, min idhatin, baik itu nasihat, wa riqqatin, dan kelembutan, wa zuhdin, zuhud, wa sabrin, dan sabar. Ya, jadi setelah ilmu-ilmu tadi, maka mereka para mudarris biasa menutup dengan intinya nasihat, pelajaran yang bisa melembutkan hati. Ya, jadi dinasihati. Dan ini juga dijalankan oleh para ulama kita, para guru-guru kita. Ya, ketika mereka misalnya berada pada masa akhir belajar, ya, mau lulus ujian, ya, setelah menempuh jenjang pendidikan agama, senantiasa diberikan apa? Nasihat. Nasihat takwa, nasihat untuk menjadi seorang dai, seorang ustadz yang baik, yang menjadi suri tauladan, diingatkan tentang keikhlasan, ya, diingatkan tentang pahala surga, diwanti-wanti dari penyakit-penyakit hati, hasad, dengki, ya, gila dunia dan semisalnya. Ini sangat-sangat wajar. Dan ini juga diamalkan oleh para ulama. Jadi sekali lagi, ya, setelah pelajaran-pelajaran tersebut ditutup dengan pelajaran apa? Akhlak, pelajaran, ya, untuk melembutkan hati. Nah, kemudian fa in kana fi madrasatin wa liwaqifiha fid durusi syartun ittaba'ah, jika di suatu madrasah, ya, pewakafnya itu memiliki syarat suatu pelajaran tertentu hendaknya diikuti. Wala yukhillu bima huwa aham ma bunyat lahu tilkal binyah wa wufiqat li ajlih, dan jangan sampai kosong dari apa yang dia lebih penting dari apa yang dibangun bangunan tersebut dan diwakafkan untuknya. Intinya di sini, ya, yang bisa saya pahami adalah ini terkait dengan masalah pewakaf madrasah.
Orang yang mewakafkan suatu madrasah misalnya berpesan, saya wakafkan tanah dan bangunan ini untuk ma'had, untuk madrasah, syaratnya jangan sampai pelajaran tentang apa itu dihilangkan. Ya, syaratnya misalnya wajib untuk diajarkan di dalam madrasah ini kitab At-Tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab misalnya, ya, maka itu wajib ditunaikan. Saya mau mewakafkan tanah dan bangunan ini, syaratnya di madrasah ini harus dikaji kitab At-Tauhid misalnya, maka harus ditunaikan. Ya, meskipun kita akui belajar tauhid dan akidah tidak harus mempelajari kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, nggak harus ngaji kitab tauhid, nggak ada yang maksa. Tetapi ketika seorang pewakaf mensyaratkan hal tertentu yang tidak dilarang, ya, maka ini harus ditunaikan. Contoh, saya mewakafkan tanah dan madrasah ini, tanah dan bangunan ini untuk ma'had, syaratnya di dalam madrasah atau ma'had ini harus dikaji kitab fikih Al-Wajiz misalnya. Nah ini, padahal ngaji fikih bukan harus lewat kitab Al-Wajiz, cuman karena pewakafnya mensyaratkan demikian dan tidak bertentangan dengan syariat, maka berlaku kaidah yang berasal dari sabda Nabi SAW, al-muslimuna inda syurutihim. Kaum muslimin itu tergantung dengan syarat yang telah disepakati. Taib, selanjutnya wa yasilu fi darsihi ma yanbaghi waslu wa yaqifu fi mawadhi'il waqfi wa munqati'il kalam. Ya, dan hendaknya seorang muallim, seorang pengajar itu melanjutkan pelajarannya apa yang harus dilanjutkan dan berhenti di mana harus dia berhenti, dan memutus pembicaraan. Intinya ini adab ketika mengajar, ya. Jangan terus bicara, nggak ada stopnya. Dan juga jangan diam-diam dikit-dikit berhenti. Ya, jadi sambung ucapan sesuai dengan kebutuhan dan hentikan stop suatu ucapan sesuai dengan kebutuhan. Ya, jadi adab dalam mengajar ini juga seperti itu. Ya, intinya bagaimana membuat jamaah ini bisa menangkap pelajaran. Kalau ngomong terus nggak berhenti, nah ini ya akan sulit untuk memahami. Tapi kalau dikit-dikit berhenti, satu kalimat berhenti, terus sambil nafasnya lama, nah ini apa yang bisa dipahami. Nah, maka dari itu hendaknya seorang pengajar ya mengetahui kapan dia harus menyambung ucapan, kapan dia harus berhenti. Wallahu ta'ala bishawab. Adapun kalimat setelahnya insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biidznillah subhanahu wa ta'ala, masih membahas adab yang kelima. Wallahu ta'ala alam bishawab. Tapi di sini ada pertanyaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya masih bingung jadi perihal mendoakan yang mana yang sesuai syariat. Wallahu alam bishawab. Ya, kesimpulan dari yang bisa kita pahami tadi, yang afdal itu mendoakan diri sendiri dulu baru mendoakan orang lain. Ya, ini yang afdal. Dalilnya tadi sudah kita sebutkan. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, jagalah diri kalian dan kemudian keluarga kalian dari api neraka. Dan juga hadis Nabi SAW, ibda binafsika wa biman ta'ul, dalam masalah infak, ya. Tapi tadi sudah kita sampaikan, masalah ini juga bisa berlaku dalam masalah akhirat. Doa masalah akhirat, mulailah dari diri sendiri dulu baru kepada orang lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, apakah mengeluh dalam hati karena tidak sabar dalam menuntut ilmu dapat menghancurkan amalan menuntut ilmu tersebut? Namun Anda berusaha untuk melawan keluhan tersebut dengan mengingat akan keutamaan menuntut ilmu. Mohon motivasinya bagi kami penuntut ilmu agar lebih sabar dalam menuntut ilmu. Taib. Jika mengeluh dalam hati tidak ditampakkan dengan tulisan, lisan atau perbuatan, maka ini hal yang manusiawi. Ya,
hal yang manusiawi. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghisab seseorang apabila masih disimpan dalam hatinya, belum terwujud dalam suatu ucapan, perbuatan atau tulisan. Jadi ini hal yang manusiawi, ya. Ketika kita dalam menuntut ilmu kemudian kita mengeluh, ya, lalu kita merasa bosan, jenuh, jika ini masih berada di dalam hati kita, maka insya Allah tidak menghancurkan amalan menuntut ilmu tersebut, ya. Jadi insya Allah ini hal yang manusiawi. Namun Anda berubah untuk melawan. Nah ini alhamdulillah. Jadi begitu ada kretek gitu ya, ada kebimbangan dalam hati, ya, bosan, mengeluh, maka lawan. Ya, jangan sampai keluhan kita ini tertuang dalam tulisan, ucapan atau perbuatan. Nah, ini jadi waspadai ini, ya. Jadi sekali lagi ini hal yang manusiawi. Nah, adapun motivasi wallahu taala alam bisawab, ya motivasinya banyak-banyak kita mendengar atau membaca kisah-kisah para ulama kita. Itu diantara motivasi, ya. Adapun motivasi yang lain insyaallah banyak, ya. Yang jelas ini butuh perjuangan, sabar, itu hal yang perlu. Dan tentu saja banyak-banyak membaca tentang hadis keutamaan menuntut ilmu, bagaimana para ulama dahulu menuntut ilmu. Insyaallah ini akan bisa mengurangi keluhan-keluhan kita. Wallahu alam. Ustadz, bolehkah kita membicarakan akhlak teman kita yang kurang baik agar orang lain tidak terkena akhlak teman kita yang kurang baik? Apakah ini termasuk ghibah? Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini pernah kita bahas, ya, ketika kita menjelaskan tentang ghibah. Hukum asalnya ghibah itu dilarang. Apa ghibah itu? Rasulullah SAW bersabda, zikruka akhaka bima yakrah. Engkau menyebut tentang keadaan saudaramu apa yang ia tidak suka. Dan akhlak saudara kita yang buruk apabila disebar, apakah dia suka? Enggak suka. Maka ketika kita menyebarnya itu kita telah menghibah. Ya. Lalu sahabat bertanya, bagaimana jika apa yang saya ucapkan ini benar ya Rasulullah? Memang seperti itu saudara saya. Maka Nabi mengatakan SAW, idza kana kama taqul faqad iktabtah. Jika engkau berbicara sesuai dengan apa yang kau katakan, ya, engkau lihat dalam artian saudaramu memang benar-benar seperti itu, yaitu namanya ghibah. Akan tapi kalau tidak seperti yang kau sampaikan, engkau telah berbuat buhtan, kedustaan. Nah, dari sini maka membicarakan keburukan orang lain yang dia benci, apabila itu disampaikan, itu namanya ghibah. Namun para ulama menjelaskan ada sesuatu yang bukan dianggap ghibah, ya, di dalam menceritakan keburukan orang. Ada 6 perkara, ya. Saya sebutkan salah satunya saja untuk menghemat waktu, yaitu wa muhadziri, ya. Al-qadhu laisa bighibatin fi sittatin, ya. Menyebut keburukan orang itu bukan ghibah dalam 6 perkara. Mutadzallimin wa mu'arrifin wa muhadziri wa mujahirin fisqan wa mustaftin wa man talabal i'anata fi izalati munkari. 6 dan berbahasa Arab semua. Capek kalau saya terjemahkan semua. Nanti soalnya antum minta syarah. Ya, kita sebutkan yang ketiga saja. Ya, mutadzallimin wa mu'arrifin wa muhadziri, yaitu untuk memperingatkan. Tujuan kita menyebut keburukan saudara kita untuk memperingatkan orang jangan sampai terkena keburukannya. Maka ini bukan termasuk ghibah, ya. Maka ini bukan termasuk ghibah. Dalilnya apa? Rasulullah SAW bersabda, unsur akhaka zaliman aw madzluman. Tolong saudaramu yang terzalimi, yang menzalimi dan yang terzalimi. Nah, sebelum saudara kita kena kezaliman si fulan, kita sampaikan. Contoh yang biasa terjadi, antum hati-hati ya kalau sama fulan
Kalau dia pinjam uang, jangan mau. Soalnya dia kalau utang nggak pernah bayar. Kalau kita hanya menyebutkan ciri-ciri, nanti nggak jelas. Tapi kalau kita sebutkan namanya langsung, di satu sisi kita telah menggibahnya. Tapi di satu sisi, ghibah ini ada maslahat yang besar agar menghentikan kezaliman yang terjadi. Ya, agar bisa menghindarkan saudara kita dari kezaliman orang tersebut. Jadi ini wallahu alam bukan termasuk ghibah. Ya. Jadi kalau memang tujuannya untuk memperingatkan, sekali lagi ya, untuk memperingatkan agar kawan kita tidak terzalimi. Ini penting ya. Agar kawan kita tidak terzalimi karena berteman dengannya, maka kita boleh untuk menyebutkan keburukan orang itu. Tapi ya jangan apa? Jangan diumbar. Kira-kira saja mana orang-orang kawan kita yang mungkin berpotensi untuk terpengaruh. Nah, ini yang kita sampaikan. Jangan di media sosial, orang yang nggak kenal, ya, dan yang semisalnya. Wallahu taala alam bisawab. Tapi masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita akhiri kajian kita. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.